warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Rungkat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu kita kenalan dulu nih. Aku Syafira. Dan aku Sabrina di podcast Rungkat, Ruang Kata, edisi nyantai, tanya santai. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah kita tercinta, Bapak Made. Halo Bapak. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Hari ini kita diberkahi kesehatan semuanya, diberikan keselamatan sehingga kita bisa on air bareng ya dalam satu edisi istimewa kali ini, yaitu di podcast yang baru-baru ini launching saat ini. Luar biasa, SMA Negeri 1 Bogor dengan tema tadi apa temanya tadi? Nyantai melalui podcast dengan judulnya ruangannya Rungkat ya. Rungkat, ruang kata. Luar biasa. Rungkat, dua kata yang penuh makna. Jadi nih Pak, sebelum kita ke pembahasan yang bakal kita ulas, boleh gak sih kita kepo-kepo dulu tentang Bapak Made? Boleh. Nah, kita kan juga tahu nih Pak, kalau jarak antara rumah Pak Made dengan sekolah itu lumayan jauh. Apakah ada keluh kesah suka dukanya menjadi kepala sekolah di SMA 1 Grogol ini Pak, terkait dengan jarak rumahnya ya? Iya. Manusiawi kan, kalau kesah itu wajar ya, terutama di luar dari tugas ya. Dari tugas ini saya keluar dari jalur zona nyaman ya. Istilahnya saya keluar dari zona nyaman. Zona nyaman saya kemarin jarak rumah dengan sekolah dekat ya. Sekarang harus 40 km. Jadi lumayan jauh. Nah, tapi namanya tugas tetap harus dilaksanakan. Ya, kelihatan sibuk sekali ya ini ya, Pak Made. Masalahnya sekarang tinggal manusianya bagaimana menyiasati jarak tempuh yang jauh itu menjadi jarak tempuh yang nyaman. Kembali menjadi zona nyaman tadi gitu loh. Butuh berapa menit nih Pak perjalanan menuju ke SMA 1 Grogol? Normalnya itu butuhnya 35 ke 37. Setengah jam gitu ya Pak? Ya, 37 itu normalnya. Ngebut Cuman sepertinya ini. di jalur perjalanan kan kadang macet ya, terutama jalur padat, jalur provinsi antara Surabaya, Papar, PP itu jalur padat sekali, sehingga untuk mengatasi itu semua kan kita harus berangkat lebih pagi. Jadi saya berangkat dari rumah itu, kalian masih tidur kayaknya, masih pakai daster kamu itu, masih pakai daster, pakai kulot itu, saya harus berangkat jam 5:30. Cukup pagi ya Kak ya? Sama masih pakai baby doll kayaknya. Iya baru bangun itu Pak. 5:30. Itu makanya biar supaya ini di sini nggak sampai terlambat. Kalau 5:30 dari Pare ke sini paling jam 7 kurang 5. Cukup lama ya. Cukup lama. Ya. Nah, kalau untuk mengatur kesibukannya sendiri bagaimana Pak? Mengatur kesibukannya. Nah, berarti kita harus memulai dengan tahapan-tahapan. Yang pertama kedisiplinan ya. Apalagi saya bangun paginya sudah sejak dulu sebelum di sini saya bangun pagi jam 3. Jam 3 sudah bangun, nggak bisa tidur nih. Nah, itu sudah rutinitas pagi. Udah kebiasaan. Ini persiapan setrika, persiapan untuk, kan saya bawa rangsum sendiri. Nah, jadi sebelum ada nota dinas instruksi tentang geman makan sayur, bawa makan sendiri supaya saya sudah bawa makan sendiri dari rumah, bawa rangsum. Jadi jam 3 bangun, udah persiapan itu. Jadi Pak Made sudah menerapkannya dari dulu sekali gitu ya. Ini bisa dicontoh ya ini. Nah, ini harus kalian contoh nih. Apalagi rumahnya kalian dekat, jadi bisa ini kalau hanya persiapan aja. Iya. Jadi sudah nih kita kepo-keponya Kak. Iya, Sudah ya? nih. Kita akan mengulas topik yang akan kita bahas sedikit-sedikit nih Kak. Iya. Jadi soal yang pertama nih Pak, saya ingin bertanya terkait program-program yang Bapak Made sendiri lakukan, apakah program-program tersebut sudah sesuai dengan yang Bapak Made inginkan? Iya, jadi terkait dengan program yang harus kita jalani ya, untuk sekolahnya biar maju ya. Jadi cerita dulu dari awal nih. Saya sebelum dari sini kan di SMA di Pare ini ya. Iya.
Di Pare itu saya sebagai kurikulum. Nah, kemudian saya ditempatkan tugas di SMA 1 Grogol itu 1 Desember 2022 setelah saya melewati jalur seleksi calon kepala sekolah. Calon kepala sekolah itu saya seleksi tahun 2020. Oh, cukup lama ya. Nah, jadi sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin bagi saya, karena jujur aja saya tidak ada semacam ekspektasi untuk menjadi kepala sekolah. Jadi semua itu pure hanya untuk tugas saja sebagai kewajiban saya sebagai PNS, tugas tambahan saya sebagai pakar kurikulum. Jadi untuk ekspektasi kepala sekolah nggak ada. Baru kemudian 2 tahun berturut-turut saya mendapatkan prestasi tahun 2016 dan 2017. Saya guru prestasi tingkat kabupaten. Keren sekali. Mewakili Kabupaten Kediri di Jawa Timur. Nah, itu. Baru kemudian apa yang saya peroleh itu dijadikan portofolio nih, portofolio untuk seleksi calon kepala sekolah. Nah, alhamdulillah akhirnya saya lolos tes administrasinya. Kemudian tes tulis, tes wawancara, bikin program-program sekolah kalau ada jadi kepala sekolah. Baru kemudian diklat selama 2 bulan. Nah, ditempatkan saya di sini di SMA 1 Grogol yang luar biasa sebagai sekolah adiwiyata yang tidak ada di Kabupaten Kediri seperti SMA Grogol ini yang notabene sekolah adiwiyata tingkat nasional. Nah, ini tantangan bagi saya, terutama yang saya belum punya pengalaman jadi kepala sekolah, harus ditempatkan di sekolah terbaik salah satunya di wilayah Kabupaten Kediri. Nah, baru kemudian program-programnya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tanya programnya jangka pendek dulu nih, jangka pendek. Jangka pendek dulu. Jujur, masuk ke sini saya shock. Rindang sekolahnya bagus. Iya, banyak pepohonan nih kan. Ya, jadi gitu. Jadi lebih mengarah ke kenyamanan sudah ada sebetulnya. Yang pendeknya adalah bagaimana meningkatkan kedisiplinan pada siswa, sehingga ini disiplin itu apa? Kunci sukses untuk meraih prestasi ke depannya. Jangka pendeknya itu. Jangka pendek saya itu selama 6 bulan, 1 semester kedisiplinan. Makanya Pak Made selalu agak disiplin kalau ada anak-anak yang tidak bajunya dimasukkan, tidak pakai dasi, sepatunya tidak hitam pada jadwal tertentu, terus rambutnya panjang untuk laki-laki. Nah, ini yang mudah untuk dijadikan evaluasi, kemudian perbaikan ya, kemudian tindak lanjut. Nah, untuk sukses itu dulu. Dan keterlambatan kehadiran. Nah, itu yang terpenting. Alhamdulillah sampai sekarang sejauh ini anak-anak SMA Grogol sudah lebih baik dibanding saat saya datang pertama kali. Laki-lakinya lebih rapi rambutnya, lebih tertata dalam pakaian seragamnya. Dilihat apa saat Senin upacara pagi itu, upacara bendera itu pakai jas semuanya, sepatu hitam semuanya. Itu beda jauh saat datang pertama kali di sini. Sangat. Oh, jauh. Jauh ya. Di balik kebersihan, keindahannya itu ada beberapa yang harus kita koreksi. Wajar kan? Tidak harus sempurna semuanya. Nah, sekarang udah bagus. Nah, itu jangka pendeknya. Jangka menengahnya bagaimana membawa SMA ini menjadi sekolah yang bisa bersaing dengan sekolah lain. Nah, kita coba konsultasi, kita bawa dengan Bapak Ibu guru berdiskusi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan rekan-rekan guru pembimbing sama kantor juga, PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan ya. Semuanya eksternal, internal juga iya, eksternal sekolah iya, kita kolaborasi. Nah, alhamdulillah saat saya datang ke sini tahun 2022 itu siswa yang masuk perguruan tinggi tanpa tes itu hanya 18. Benar 18. Hanya 18. Notabene sekolah yang dengan akreditasi A, adiwiyata,
siswa hanya lolos 18 itu sesuatu banget bagi saya. Iya. Padahal di sekolah saya terdahulu, saat saya jadi kurikulum, maka kurikulum itu minimal 50. Jaraknya Cukup. lumayan. Cukup Jaraknya banyak, jauh sekali. Makanya itu saya diskusi dengan semua teman-teman Bapak Ibu guru. Kita cari apa penyebabnya. Alhamdulillah tahun 2022 ada pengumuman hasil SNBP. Iya. Nah, di luar dugaan. SMA Grogol dari 18 menjadi 48. Iya. Wah, ya. cukup Langsung, tingkat ya, ya. itu. Iya, keren Itu sekali itu, berkat Pak. kerjasama kita semua ya. Dan itu kunci sukses sebetulnya, disiplin dan bagaimana kita memahamkan anak-anak untuk meningkatkan nilainya. Itu aja sebetulnya. Dan alhamdulillah anak-anak juga merespon baik ya saat itu 48. Dan kita di bawahnya dari nomor 2 dari salah satu SMA terfavorit di Kabupaten Kediri. Wah, nomor 2. Nomor dua Udah saat keren itu. banget itu, Pak. Wah, itu suatu kebanggaan bagi saya. Iya. Yang kedua kebanggaan lagi yang ikut SNBT ya, yang tes itu ya, Iya. Iya. itu juga banyak. Total yang diterima gabungan antara SNBT dan SNBP itu ada 110 siswa. Wah. Totalnya itu saat saya masuk pertama kali ya di sini. Itu tahun pertama, itu suatu kebanggaan bagi saya. Saya lihat datanya di sini, sebelumnya yang masuk tes itu sedikit ya. Iya. Artinya apa? Saya tanya saat itu ke Bu Maya ya, Bu Maya. Bu Maya saya minta bayi datanya. Nggak ada Pak, tapi nggak ada sebanyak itu Pak. Nah, oke, sekarang jangka menengahnya kemudian saya kerjasama dengan salah satu LBB, kalau sebutkan ya, promosi nanti ya, nggak boleh ya. Saya kerjasama dengan LBB, diberikan semacam bimbingan sama beliau. Nah, bimbingan baik yang untuk yang eligible, lolos eligible, pemilihan jurusan hingga yang akan tes. Saat itu kita kelompokkan anak mana, berapa anak yang ikut nantinya SNBT, berapa anak yang nantinya ikut tanpa yang kedinasan, Oh, iya. berapa anak nanti yang tidak melanjutkan. Iya, Kita kelompokkan, Di dalam semua, ya. di kelompokkan itu muncul. Nah, ada beberapa anak yang tidak ikut melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta karena ikut kedinasan semacam Polri, TNI, semacam itu. Iya. Ada juga yang kemudian memilih wirausaha ada. Nah, kita kerjasama dengan eksternal. Nah, selain internal, kita bersama Iya. eksternal. Siapa eksternal itu? Mulai dari LBB tadi, Iya. kemudian juga dengan BLK. Nah, Balai Latihan Kerja. Kita mendatangkan. Nah, saat itu dilatih membuat kompos untuk dipasarkan. Kebetulan kita ada Wiyata, Oh, iya. banyak sampah, kita merubah sampah itu menjadi kompos untuk dipasarkan. Cukup keren ya, Tuh, ternyata saat cukup itu. banyak. Dan kita membawa nama guru di sini, seorang guru yang bisa membantu namanya Pak Eko dari situ. Oh, iya. Membantu. Sempat kita pasarkan sebetulnya, kompos itu harganya nggak mahal, 5.000 saat itu per berapa kilo gitu. Ada hasilnya. Ini upaya saya di jangka menengahnya semacam itu. Nah, alhamdulillah tahun kedua di sini meningkat lagi. Yang jalur prestasi tanpa tes itu SNBP Iya. akan turun nih, turun 5 anak nih. Dari 48 di tahun 2023 itu turun menjadi 43. Oh, tapi yang lolos seleksi tesnya di total keseluruhan dengan SNBP meningkat menjadi 119 siswa. Wah. Jadi dari 300 berapa itu hampir separuh kan yang melanjutkan. Iya. Nah, ini perubahan yang saya pikir saya terima kasih sekali dengan Bapak Ibu guru dan semuanya komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembinaan, pembimbingan dan pengarahan. Juga semua siswa SMA 1 Grogol yang bisa bisa menerjemahkan, Oh, iya. menerjemahkan keinginan Bapak Ibu guru demi meningkatkan nama baik SMA Negeri 1 Grogol. Harapan saya jangka panjangnya menjadikan ini Gimana nih, Pak? benar-benar menjadi kompatriotnya ya,
berarti pesaing ya, pesaing Iya. karena sudah dibuktikan nih. Apa kira-kira buktinya? Apa Kak Sabrina yang Apa buktinya kira-kira? Yang jangka panjang. Ya, Jangka yang menengah. ya yang buktinya jangka panjang sudah mulai kelihatan nih. Apa kira-kira buktinya? Sekolahan ini udah semakin meningkat ya Kak. Iya. Iya, udah mulai adiwiyatanya juga udah Ada, berkembang. Iya. apalagi nih? Lulusan prestasinya juga Ya, makin banyak. kurang satu, Iya, buktinya bisa. apalagi nih? Apa nih? Aduh, kurang tahu nih Pak. Apa nih? Tahu nih, Apa Pak. ini Pak? Dari segi prestasi OSN maupun FAS 2N maupun iya. prestasi ekstra yang lainnya. Iya. Tuh, bukti jangka Keren panjangnya. banget SMA Negeri Menghasilkan- 1 menghasilkan siswa-siswa. Kenapa? Saya datang pertama kali di sini itu baru satu yang bisa meraih juara di OSN. Nah, Nah, sekarang, iya. 2 tahun di sini meningkat. Meningkat Meningkat sekali. besar, Iya, Pak. tahun 2002 2 anak. Wah. Itu dari sisi materi kimia dan ekonomi, pelajaran ekonomi. Nah, tahun 2023 kemarin dapat 4. Wah. Kimia lagi, matematika dapat juara 2, juara 3, dan yang satunya ada di kebumian yang bahkan mewakili tingkat provinsi. Wah, keren Iya. sekali. Nah, jangka panjangnya sekarang bagaimana menjaga eksistensi SMA Negeri 1 Grogol, ya kan? Iya. Ya. Seperti kemarin-kemarin. Oh. PR buat saya bukan, saya juga. Kita juga Iya, kalian juga. Semua warga sekolah juga harus berkontribusi dan menjadi bertanggung jawab untuk tetap menjaga dan meningkatkan prestasi SMA kita. Oh, itu jangka panjangnya itu. Oh Wah, iya. keren sekali ya ini Iya. program-program yang Bapak Ah. jalankan. Banyak sekali ya. Ya, dan berarti ini udah sesuai yang apa Bapak inginkan ya Pak ya? Ya, kalau bilang sesuai itu namanya manusia kan, kalau segi prestasi, keinginan yang terbaik ini belum ya. Iya. Pasti kita harus transitkan keinginan dari siswa. Misalnya ini podcast ini podcast kan program ekstra baru nih. Iya. Ya kan? Saya tanya kapan dibentuk podcastnya ini? Baru. Iya. Kapan coba? Ayo kita beritahu pemirsa nih. Kapan? Untuk podcastnya? mulai programnya dari hari Senin ya Iya, Kak. terus Terus bikin program. Iya. Dan baru hari ini terlaksana tanggal 10 Oktober 2024. Nah, kata cantik kan 10 bulan 10 loh ya. Iya. Kita on air saat ini ya. Nah, ini tandanya sekolah memfasilitasi semua keinginan masyarakat. Utamanya masyarakat sekolah siapa? Siswa. Mengeksplor semua kemampuan siswa. Ya, iya. ini ekstra baru jurnalistik di podcast. Ada baru lagi bola basket. Oh iya. Ya, yang selebihnya ekstra lama. Mungkin ada tambahan lagi nanti. Nah, Iya. kita eksplor semuanya. Nah, ini harapan kami selaku penanggung jawab sekolah dan Bapak Ibu guru bisa dipahami oleh wali murid bahwasanya sekolah tidak hanya memberikan pembinaan, pengawasan di bidang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengeksplor bakat minat siswa. Kayak gitu loh. Sesuai dengan kurikulum merdeka. Iya, Iya. saya kurikulum tadi, kurikulum merdeka kan seperti itu. Iya. Oh. Nah, ini ada nggak Pak pesan untuk siswa-siswinya? Diminum dulu aja sekarang. Nah, iya. Oh, iya. Ayo diminum dulu. Ini kan ngopi Iya. itu ngobrol pintar, ya kan. Ayo diminum. Ya. Permisi ya Kak. Ayo diminum yuk, biar lebih anget. Kan kita doang AC nih. Apa tadi? Pesan untuk siswa-siswinya. Kesan. Pesannya. Iya. Ya kita balik ke jangka panjang tadi ya. Menjaga itu lebih susah daripada atau mempertahankan menjaga itu lebih susah daripada meraih. Iya, betul Ya kan? sekali. Ya, kadang kalau kita sudah bagus itu kita terlena. Nah, pesan saya, harapan saya nanti, ayo kita sama-sama tidak cepat berpuas diri. Ya, karena perubahan zaman itu secara global itu akan terus menerus dan siswa tidak harus stagnan diam di tempat, tetapi harus ikut menghadapinya. Artinya begini ya, perubahan zaman itu tidak boleh dihindari, tapi harus diikuti. Iya. Jika kita menghindari, kita akan kalah. Contohnya Betul. tak lihat Syariah ya, Iya. Iya.
kantor pos. Nah, bedakan peran kantor pos saat ini dan yang tahun-tahun sebelumnya. Apa bedanya? Kalau yang sekarang mungkin Udah jarang ya Pak. Iya. Kenapa jarang? Karena udah ada ini Nah, media. ini ada perubahan zaman dengan kemajuan IT. Tetapi kantor pos tidak boleh menghindari, hilang, tapi ya. harus dihadapi dengan cara apa? Inovasi. Kalau dulu hanya menjual materai, perangko, Iya. kartu ucapan, kartu pos, kan nggak ada semua kan ini. Iya. Karena adanya Sudah, kemajuan benar teknologi sekali, ini. Nah, ya. harus dialih fungsikan. Hanya menjual materai, membayar angsuran, Iya. paket. Iya. Nah, ini merupakan upaya kantor pos untuk tetap eksis dalam dunia Sekarang ini. iya. Nah, Iya, sama digital. dengan kita, Iya. sama dengan kalian. Tidak harus berhenti takut dengan perubahan. Nah, kalian harus menghadapi dengan kemampuan inovasi kita sendiri apa. Nah, inovasi itu dibutuhkan kekuatan dari kita. Melalui apa? Kekuatan karakter yang dapat membantu potensi diri kita untuk terus berkembang. Kuncinya apa? Disiplin tadi. Oh iya. Kuncinya disiplin ya Kak. Iya. Jadi untuk siswa-siswi SMA 1 Grogol Harus. harus disiplin. Harus disiplin. Ya, kompatriot kalian kan SMA kota ya, lebih dekat. Nah, Iya. kalian tunjukkan saat ini untuk berprestasi dan meraih sesuatu dan cita-cita, tidak harus sekolah di kota. Tapi kalau SMA Grogol dekat bisa, ngapain kita ke kota? Iya. Iya. Ngapain nanti kita di sini aja udah ada sekolah adiwiyata terbaik nih. Iya. Iya, di provinsi ya katanya. Nah, itu Iya. kalian ya. Nah, keren sekali pesan dari Bapak tadi ya Pak. Iya, semoga, Semoga siswa-siswinya ini mendengarkan dan melihat podcast kita hari ini dan menjalankan apa yang dipesankan tadi ya Pak ya. Iya. Nah, aku tanya dulu dengan kalian nih. Ini Iya. dari siapa dengan siapa saya nih? Syafira Pak. Syafira kelas berapa? Kelas 12. Nah, kelas 12 ini. Iya. Nah, ini kelas 12. 12 apa? Sosum 1. Sosum 1. Ini kan sudah kelihatan passionnya nih ya. Passion kalian kan di jurnalistik ya. Iya. Maka potensi yang ada ini harus bisa Dikembangkan. diterjemahkan Iya. tadi. Wah, aku harus bagaimana? Lah satunya Saya Sabrina dari 11-1, Pak. masih lama. Tapi sudah- masih berasa, tapi harus mulai eksis dalam hal apa? Kedisiplinan Iya. untuk meraih sukses. Nah, itu Iya. aja. Untuk analis kan begitu. Nah, kita diberi pesannya ini Kak ya. Iya. Jadi ingat ya, jadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Grogol ini kuncinya harus disiplin. Betul. Ya, Ah, harus betul. disiplin. Nah, Bapak sudah dulu topik yang akan kita ulas hari ini. Semoga yang kita ulas hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Grogol. Bapak, terima kasih Bapak. Iya, saya udah juga terima menyempatkan kasih diri. sudah diundang sebagai Iya. edisi perdana ya di podcast kita di Rungkat Ruang Kata. Kita ngopi bareng, ngobrol pintar bareng. Iya. Tasya di sini tanya sana sini, ya kan? Iya. Ya. Agak kepo-kepo dikit. Iya, mudah-mudahan anak-anak kita melalui podcast ini pesan-pesan moralnya dapat tersampaikan. Tidak hanya tersampaikan saja, tetapi juga mampu diterjemahkan melalui implementasi sehari-hari, mengurangi keterlambatan, mengurangi pelanggaran, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan karakter kita dalam mengeksplor potensi diri kita merupakan kunci sukses ke depannya insya Allah. Amin. Oke, sekian dari dari kami. podcast Rungkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.